Di balik pagar besi rumah mewah di perumahan Candi Golf Semarang, tak ada yang menyangka bahwa suara galon diturunkan dari motor bisa membuat jantung seseorang berdetak lebih kencang dari biasanya. Lilis menunggu di balik tirai, jari-jarinya gemetar di sisi gorden, bukan karena haus, tapi karena haus akan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar air minum. Lilis Kusumawardani, seorang ibu rumah tangga berusia 34 tahun, mantan pramugari yang kini tinggal di rumah setelah menikah dengan seorang pengusaha sukses. Cantik, anggun, dan kesepian di balik segala kemewahan. Asalnya dari daerah Mijen, Semarang. Suaminya sering pergi dinas luar kota, dan Lilis terjebak dalam rutinitas sunyi. Rizal Prasetyo, pria berusia 29 tahun, tukang antar galon dan gas keliling dari daerah Banyumanik. Badannya kekar karena terbiasa mengangkat galon, kulit sawo matang, dan senyum yang terlalu jujur untuk pria sekelasnya. Meski terlihat sederhana, Rizal punya tatapan yang bisa merobohkan tembok kesepian. Bayu Arifin, suami Lilis, 42 tahun, seorang pebisnis alat berat yang sibuk dan sering menginap di luar kota. Tegas, mapan, tapi tak lagi hadir secara emosional bagi istrinya. Bayu adalah tipikal pria yang menganggap uang bisa menggantikan pelukan. Sudah hampir 3 bulan, Rizal rutin mengantar galon ke rumah Lilis. Awalnya hanya panggilan biasa dari seorang pelanggan baru. Tapi setiap kali Rizal datang, mata Lilis selalu sedikit terlalu lama menatap, dan tangan Rizal sedikit terlalu sering menyentuh pintu pagar sebelum kembali ke motornya. Lilis awalnya menyangkal perasaan itu. Ia hanya butuh teman bicara, seseorang yang hadir secara nyata, bukan lewat pesan suara atau transfer uang. Tapi suatu siang yang lengang, ketika Rizal datang lebih awal dari biasanya karena rutenya berubah, Lilis mengenakan daster tipis berwarna peach yang tidak sengaja menerawang saat diterpa cahaya. "Bu Lilis, ini galonnya. Beratnya beda dari biasanya, kayaknya penuh banget," ujar Rizal sambil tersenyum. Lilis tertawa pelan. "Yang berat bukan cuma galon, Mas Rizal. Ada hal-hal lain yang lebih berat, tapi nggak bisa diangkat pakai tangan." Mata Rizal tak berpaling dari tatapannya. Ada jeda sunyi sebelum Lilis membuka pagar sepenuhnya, membiarkan Rizal masuk untuk menaruh galon langsung di dapur. Sesuatu yang biasanya ia tolak. Tapi siang itu berbeda. Di dapur sempit yang masih hangat karena masakan, Rizal berdiri terlalu dekat. Lilis meraih gelas, air galon menetes saat ia menuang. Tangan mereka bersentuhan, tidak sengaja. Tapi tidak juga sepenuhnya kecelakaan. "Mas Rizal," suara Lilis nyaris tak terdengar. "Ya Bu." "Jangan panggil aku Bu, kalau cuma kita berdua." Suasana menjadi terlalu padat untuk sekadar galon. Lilis berdiri diam, jantungnya berdetak keras. Rizal tahu ini salah. Tapi ketika Lilis menggenggam lengannya, seluruh prinsip dan aturan sosial meleleh, seperti es dalam teh panas yang belum sempat diminum. Di balik gorden dapur, dunia luar tetap berjalan. Tapi di dalam rumah itu, dua manusia sedang berdansa dalam dosa yang sama manisnya dengan racun. Rizal mendekat perlahan, seakan memberi kesempatan Lilis untuk mundur, untuk membatalkan semuanya. Tapi Lilis tidak bergerak, matanya justru memejam, menantang ketakutan terakhir dalam dirinya. Nafas Rizal terasa di kulit wajahnya, panas dan bergetar. Tangan Lilis lebih dulu yang menarik kerah kaos Rizal, merobek jarak di antara mereka. Ciuman itu kasar, serakah, dipenuhi hasrat yang terpendam terlalu lama. Rizal membalasnya, mendekap pinggang Lilis dengan kekuatan pria yang tiap hari bergulat dengan beratnya galon. Daster tipis itu seolah tak berarti apa-apa di bawah sentuhannya. Lilis mendesah tertahan, tubuhnya melunak dalam pelukan Rizal. Segala suara dunia luar lenyap. Yang ada hanya detak jantung, helaan napas, dan derit lantai dapur ketika punggung Lilis bersandar di dinding. "Aku,"
Suara Rizal parau seakan masih berusaha menahan diri, tapi Lilis meletakkan telunjuknya di bibir pria itu, menggoyang pelan kepalanya. Jangan bilang apa-apa, Mas. Di sini, di rumah ini, aku yang butuh kamu. Mereka bergerak dalam tarikan liar. Lilis menuntun Rizal ke arah meja makan kecil. Barang-barang di atas meja bergeser dan jatuh ketika Lilis duduk di pinggirnya, menarik Rizal ke antara pahanya. Tak ada yang halus dalam setiap gerakan mereka, hanya ledakan dari rasa sepi yang tak terbendung. Rizal menciumi leher Lilis, mencium aroma bedak dan keringat tipis yang justru membuatnya semakin kehilangan kendali. Tangannya mengelus paha Lilis yang bergetar, meremasnya dengan lapar. Sementara Lilis, dengan tangan gemetar, menarik kaos Rizal ke atas, memperlihatkan dadanya yang basah oleh keringat. Mata mereka bertemu sejenak. Ada ketakutan di situ. Ada rasa bersalah yang belum sempat berkembang. Tapi yang lebih kuat adalah rasa butuh. Kebutuhan yang tak bisa lagi ditunda. Suara kunci pintu pagar berderit dari luar. Mereka membeku. Lilis menahan napas, matanya membelalak. Rizal segera mundur, mencoba menyusun napasnya. Kaos masih separuh, menggantung di tubuhnya. Lilis buru-buru merapikan dasternya, dadanya naik turun cepat. Bu Lilis, saya pulang sebentar, ambil dokumen, lupa di meja makan. Suara Bayu menggelegar dari halaman depan. Lilis menatap Rizal dengan ketakutan setengah gila. Tanpa kata, ia menunjuk pintu belakang, memerintahkan Rizal untuk pergi. Rizal, dengan gerakan secepat mungkin, tapi tanpa suara, berlari menembus dapur, keluar ke jalan kecil di samping rumah. Pintu depan terbuka, Bayu masuk dengan langkah cepat. Tak menyadari hawa panas dan aroma keringat yang masih tersisa di udara. Sementara itu, di luar pagar rumah, Rizal berdiri membungkuk. Tangan menekan dada, mencoba menenangkan jantungnya yang masih berdentam. Matanya menatap kosong ke jalanan lengang di depan. Yang baru saja terjadi bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Dan jauh di lubuk hati, mereka berdua tahu itu. Bayu hanya beberapa menit di dalam rumah. Ia mengambil map coklat dari atas meja makan, tanpa menyadari sisa aroma tubuh asing yang masih melekat di kursi tempat Rizal tadi bersandar. Lilis berdiri kaku di dapur, berpura-pura sibuk mengelap meja. Senyumnya kaku saat Bayu lewat dan mengecup keningnya sekilas. Besok aku harus ke Balikpapan lagi, 3 hari. Jangan lupa kunci semua pintu, ucap Bayu sambil berjalan menuju mobil. Lilis hanya mengangguk. Hati-hati, Mas. Begitu suara mesin mobil menjauh dan gerbang otomatis menutup kembali, Lilis mengunci semua pintu. Tapi bukan karena takut. Tangannya gemetar saat ia berjalan ke dapur belakang, membuka pintu pelan, dan menemukan Rizal berdiri di pojok gang sempit. Nafasnya masih tersengal, matanya tak berani menatap. Memaaf, aku nggak seharusnya. Masuk, potong Lilis, suaranya dingin. Sebelum tetangga lihat, Rizal ragu, tapi mengikuti. Mereka kembali ke dapur, kali ini tanpa kata-kata. Lilis membuka dasternya, perlahan memperlihatkan tubuhnya tanpa ragu. Rizal mendekat, wajahnya terpantul di kulit Lilis yang berkeringat, tak ada dialog. Yang ada hanya desahan, bisikan tanpa makna, dan dua tubuh yang saling menghukum karena terlalu menginginkannya. Rizal mendorong Lilis ke meja lagi, namun kali ini dengan rasa bersalah yang membuat sentuhannya lebih halus. Ia menciumi perut Lilis, melukainya dengan rasa rindu yang baru saja tumbuh. Tubuh mereka kembali menyatu, lebih dalam, lebih berani, seolah waktu mereka hanya hitungan menit sebelum kenyataan memaksa semuanya berakhir. Setelah semuanya reda, Lilis bersandar di dada Rizal. Mereka duduk di lantai dapur, masih telanjang sebagian, napas masih tak teratur. Kamu tahu ini nggak akan berhenti kan? Tanya Lilis pelan. Rizal mengangguk. Aku tahu, tapi aku juga nggak bisa berhenti.
Lilis menggenggam tangannya. Jemari mereka terkunci dalam cengkeraman yang tak lagi bisa disebut salah atau benar. Batas telah dilanggar dan tak ada satupun dari mereka yang mau mundur. Dari luar, suara azan maghrib terdengar samar. Tapi di dalam rumah itu, dosa telah lebih dulu dikumandangkan. Tanpa takbir, tanpa permintaan ampun. Malam itu Lilis tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang besar sendirian, memandangi langit-langit kamar sambil memutar-mutar cincin kawinnya di jari. Bayu sudah menelepon dari hotel di Balikpapan, hanya untuk mengatakan, "Selamat tidur," dengan suara lelah seperti biasa. Tak ada rasa, tak ada kehangatan. Di layar ponselnya ada satu pesan dari nomor yang baru saja ia simpan dengan nama R. R, aku di gang belakang. Kalau butuh aku. Jantung Lilis berdegup keras. Ia berdiri, mengenakan kimono satin tipis, lalu menuruni tangga perlahan. Rumah itu sunyi, hanya suara detik jam yang terdengar. Ia membuka pintu dapur belakang, menengok keluar. Rizal berdiri di sana, masih dengan kaos abu-abu pudar dan jeans lusuh. Tangannya di saku celana, wajahnya setengah tertutup bayangan. Tapi tatapannya menyala, penuh keberanian dan rasa bersalah yang saling bertabrakan. Tanpa berkata apa-apa, Lilis menarik Rizal masuk lagi ke dalam. Tapi kali ini berbeda, tidak terburu-buru, tidak didorong oleh ketakutan ketahuan. Malam ini, Lilis ingin merasakan semuanya, perlahan, penuh. Mereka naik ke lantai 2. Di kamar tidur utama, di atas ranjang yang seharusnya suci untuk pernikahan, Lilis menatap Rizal lama. "Kalau kamu mau pergi, ini kesempatan terakhir," bisiknya. Tapi Rizal hanya menanggalkan sepatunya, lalu mendekat, menangkup wajah Lilis dengan kedua tangan kasarnya. "Aku nggak mau pergi," jawabnya parau. Ciuman mereka kali ini dalam dan panas. Rizal menciumi setiap inci kulit Lilis, seolah ingin menghafal setiap lekuknya. Lilis membiarkan dirinya hanyut, membiarkan Rizal menuntunnya pada kenikmatan yang sudah terlalu lama ia rindukan. Mereka bercinta di bawah lampu redup, di tempat yang seharusnya menjadi altar kesetiaan. Tubuh Lilis melingkari tubuh Rizal, menghapus jarak, menghapus status. Desahan dan erangan kecil mengisi kamar yang sebelumnya hanya penuh keheningan. Dalam satu tarikan napas panjang, Lilis tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah memilih jalannya, jalur gelap yang penuh bahaya, tapi juga penuh kehidupan yang membuatnya merasa nyata kembali. Setelah segalanya berakhir, mereka terbaring berpelukan. Lilis mengelus dada Rizal, jari-jarinya menari pelan. "Besok kamu datang lagi?" tanya Lilis. Rizal tersenyum kecil, mencium keningnya. "Asal kamu mau, aku datang tiap hari." Dari luar jendela, angin malam membawa suara pintu pagar lain berderit. Tetangga, satpam, atau sekadar ilusi ketakutan yang mulai mengejar mereka. Tapi malam itu, di dalam kamar sunyi itu, mereka hanya ingin melupakan dunia untuk sementara. Pagi harinya, aroma kopi memenuhi dapur. Lilis berdiri dengan rambut masih kusut, mengenakan kaos panjang milik Bayu yang kedodoran di tubuhnya. Rizal duduk di kursi makan, tanpa sepatu, hanya mengenakan celana jeans, matanya mengamati Lilis, seolah takut momen ini akan hilang kapan saja. Mereka tertawa pelan, membisikkan omongan remeh. Seperti sepasang kekasih baru, seperti tidak ada dosa yang mengikat leher mereka erat-erat. Tapi dunia nyata tidak pernah benar-benar jauh. Ketika Rizal beranjak hendak pamit, sebelum tukang sayur, satpam keliling, atau tetangga mulai beraktivitas, suara keras dari pagar depan membuat tubuh Lilis langsung menegang. "Bu Lilis," terdengar suara perempuan paruh baya. "Galonnya ketinggalan di motor Rizal loh, ini ada bonnya." Itu Bu Siti, tetangga sebelah, yang terkenal cerewet dan suka memperhatikan hal-hal kecil. Mata Lilis dan Rizal bertemu, panik. Tanpa pikir panjang, Rizal melompat ke belakang rumah,
bersembunyi di gudang kecil dekat toren air. Lilis membetulkan rambutnya, menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke pagar depan. Senyum dipaksakan, tangan sedikit gemetar. "Ya Bu, makasih. Maaf, tadi saya agak buru-buru," katanya sambil mengambil bon dari tangan Bu Siti. Bu Siti mengangguk, matanya menyipit sedikit curiga. "Saya lihat tadi si Mas Rizal kok lama banget di sini ya. Biasanya cuma taruh galon terus pergi." Bu Siti mengangkat alis. "Oh itu." Lilis tertawa kecil, berusaha santai. "Saya minta bantuin benerin keran air belakang, bocor soalnya." Bu Siti hanya mengangguk perlahan, jelas belum sepenuhnya percaya. Matanya masih melirik ke dalam rumah, seolah berharap menemukan sesuatu yang janggal. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, Bu Siti akhirnya melangkah pergi, masih mengomel kecil tentang tukang galon dan bocornya toren rumahnya sendiri. Begitu pintu pagar tertutup, Lilis langsung mengunci semua pintu dan jendela. Ia berlari ke gudang, menemukan Rizal yang berjongkok di antara galon kosong dan alat kebun. Mereka saling menatap. Napas Lilis masih berat. "Kita ketahuan sedikit lagi," gumam Lilis. Rizal bangkit, menyentuh pipi Lilis, membelai pelan. "Tapi nggak apa-apa, aku tetap mau ke sini," bisiknya. Lilis tahu, semakin hari, kebohongan ini akan semakin sulit disembunyikan. Tapi rasa takut itu kini berbaur dengan sesuatu yang lebih kuat, ketagihan. Bukan hanya pada sentuhan Rizal, tapi pada sensasi berbahaya yang membuat darahnya mengalir deras kembali setelah bertahun-tahun mati rasa. Lilis menarik Rizal ke dalam pelukannya lagi, tanpa peduli bahwa di luar sana mata-mata mulai memperhatikan. Hari-hari berikutnya, Lilis dan Rizal semakin nekat. Setiap Bayu pergi dinas, Rizal datang. Kadang pagi, kadang malam, kadang diam-diam masuk lewat pintu belakang tanpa motor, hanya berjalan kaki dari gang sempit belakang kompleks. Hubungan mereka bukan lagi sekadar pelampiasan. Ada cemburu, ada rasa memiliki, ada ketergantungan yang tumbuh liar, di luar kendali. Suatu sore, hujan turun deras membasahi Semarang. Bayu menelepon, bilang ada perubahan jadwal. Dia akan pulang lebih cepat dari rencana. Lilis panik. Di dalam rumah, Rizal baru saja keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk kecil melilit pinggangnya. Tubuhnya masih basah. Tetesan air jatuh ke lantai keramik. "Mas, kamu harus pergi sekarang," bisik Lilis cepat. Rizal mengangguk buru-buru mencari bajunya, tapi pintu belakang terkunci dari dalam dengan kunci kombinasi. Sementara itu, suara deru mobil Bayu terdengar makin dekat di depan pagar. Tanpa pikir panjang, Lilis menarik Rizal ke dalam lemari pakaian besar di kamar tidur utama. Lemari kayu jati tinggi dengan pintu ganda yang cukup untuk 2 orang bersembunyi. Mereka masuk terburu-buru, pintu lemari tertutup rapat hanya beberapa detik sebelum suara kunci pintu depan terdengar. "Lilis!" teriak Bayu dari ruang tamu. "Aku basah kuyup, ada handuk." Lilis mengatur napas, menghapus keringat dingin di keningnya. Ia berjalan keluar kamar, mencoba bersikap biasa. "Di kamar mandi, Mas," jawabnya sambil tersenyum dipaksakan. Dari dalam lemari yang sempit dan gelap, Rizal bisa mendengar suara langkah Bayu mendekat, aroma hujan dan parfum maskulin khasnya memenuhi kamar. Nafas Rizal tercekat. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri keras, seolah bisa terdengar keluar. Bayu masuk kamar, melemparkan jaketnya ke tempat tidur, membuka kancing kemejanya satu persatu. Sementara itu, hanya beberapa sentimeter dari tempat ia berdiri, Rizal menahan napas, menggenggam erat-erat sisi lemari. Lilis berdiri di pintu, tubuhnya tegang. "Aku mandi dulu ya," kata Bayu, berjalan menuju kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara air mengalir terdengar, Lilis membuka lemari pelan-pelan. Mata mereka bertemu dalam kegelapan. Nafas Rizal cepat, matanya liar. Lilis menempelkan telunjuk ke bibirnya, mengisyaratkan diam.
Dengan gerakan setengah merangkak, Rizal keluar dari lemari. Kakinya hampir terpeleset di lantai basah. Mereka tahu waktu mereka hanya beberapa menit sebelum Bayu selesai mandi. Tanpa pikir panjang, Lilis membuka pintu balkon kecil di samping kamar, menunjuk ke bawah. Ke taman kecil, berumput basah. Rizal mengangguk. Ia melompat tanpa suara, mendarat dengan lutut menekuk. Basah, kotor, tapi bebas. Lilis menutup pintu balkon cepat-cepat, menutup tirai, lalu berlari ke ranjang, berbaring pura-pura membaca majalah tepat saat Bayu keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk. "Aku kangen kamu," kata Bayu, tersenyum, mendekati ranjang. Lilis memaksakan diri membalas senyum itu. Tubuhnya masih bergetar, tapi bukan karena Bayu, melainkan karena Rizal, yang kini bersembunyi di gelapnya hujan, menatap ke atas dengan pandangan yang penuh janji berbahaya. Malam itu, hujan belum reda. Lilis duduk di depan cermin, menyisir rambutnya pelan, sementara Bayu sudah tertidur lelap di ranjang. Suaminya berbalik menghadap tembok, mendengkur ringan. Tapi pikiran Lilis tidak ada di kamar itu, tidak pada Bayu. Tangannya gemetar saat membuka ponsel dan membaca pesan masuk dari Rizal. "Aku belum pulang. Masih di taman belakang, basah kuyup. Tapi aku nggak mau jauh dari kamu malam ini." Lilis menggigit bibir, menahan gejolak yang kembali membakar di dalam dadanya. Ia melirik suaminya sekali lagi, lalu mengambil mantel hujan tipis, berjalan mengendap-endap menuruni tangga. Kakinya telanjang, hanya berbalut daster panjang warna biru tua. Hujan menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Tapi ketika melihat Rizal berdiri di bawah pohon mangga, basah kuyup, mata saling bertemu dalam bayangan kelam, dingin itu tak lagi terasa. Tanpa kata, Lilis menarik Rizal ke gudang kecil di belakang dapur. Tempat itu sempit, dindingnya lembab, dan bau tanah bercampur aroma tubuh mereka. Di ruang sempit itulah Lilis mendorong Rizal ke dinding, mencium bibirnya dengan paksa. Lapar, putus asa, terbakar. Rizal membalasnya dengan kekuatan penuh, tubuhnya panas meski bajunya meneteskan air hujan. Tangan Lilis masuk ke balik kaos Rizal, mencakar punggungnya, meremas otot-otot yang dulu hanya ia lihat dari jendela dapur. Rizal mengangkat tubuh Lilis ke dinding, dasternya terangkat hingga ke pinggang. Mereka tak peduli pada sempitnya ruang, pada suara deras hujan yang menutupi derit kayu dan erangan tertahan. Tubuh mereka menyatu, dalam diam, dalam dosa. Dan untuk pertama kalinya, Lilis menangis saat mereka bercinta. Bukan karena penyesalan, tapi karena ini terlalu nikmat, terlalu jauh dari dunia yang pernah ia kenal. Usai mereka selesai, Rizal duduk bersandar ke dinding. Tubuh Lilis setengah telanjang bersandar di dadanya. Nafas mereka berat, dada naik turun seperti baru lepas dari maut. "Aku mau kamu, sepenuhnya," bisik Rizal di telinganya. "Aku bisa ajak kamu pergi dari semua ini." Lilis hanya diam. Di luar gudang, suara hujan mulai reda, tapi badai yang mereka mulai belum akan selesai. Lilis duduk di meja makan pagi itu sendirian. Bayu sudah berangkat ke kantor, dan udara di rumah terasa aneh, terlalu hening, terlalu tenang, seperti menahan napas sebelum teriakan besar. Kopi di cangkirnya sudah dingin. Di depan ponselnya, pesan dari Rizal belum dibalas sejak semalam. Biasanya, pagi-pagi ia sudah mengirim sesuatu, entah emoji api, kata kangen, atau sekadar foto pundaknya yang kecoklatan. Tapi pagi ini, tidak ada. Saat Lilis sedang melamun, ponselnya bergetar, nomor tak dikenal. "Bu Lilis," suara berat laki-laki terdengar dari seberang. "Iya, ini siapa ya?" "Saya Bambang, Satpam Perumahan. Mau konfirmasi, semalam Bu ada tamu laki-laki?" Nafas Lilis terhenti. "Maksudnya?" "Soalnya ada laporan dari Pak Thohir. Katanya dia lihat ada laki-laki manjat pagar rumah ibu semalam. Wajahnya mirip tukang galon, tapi gelagatnya mencurigakan. Kami diminta ngecek, takutnya maling."
Oh, itu Rizal, tukang galon memang. Saya panggil karena ada keran bocor, terus, dia kelupaan bawa jaket, balik lagi malam-malam. Begitu ya, Bu? Oke kalau begitu. Tapi maaf, Bu, ini kita catat dulu sebagai laporan. Kalau boleh minta nomor Rizalnya ya, buat dicatat juga. Lilis memaksakan tawa. Iya, Pak. Nanti saya kirim ya. Telepon ditutup. Tangan Lilis langsung lemas. Ia tahu, waktunya hampir habis. Dunia luar mulai mengendus bau busuk dari hubungan rahasia mereka. Dan yang paling berbahaya bukanlah tetangga atau satpam, melainkan Bayu. Karena malam sebelumnya, setelah mandi, Bayu sempat berkata, aneh, sandal aku kok kayak ada yang dipakai orang, kotor banget bagian dalamnya. Lilis pura-pura tak dengar waktu itu. Tapi sekarang, setiap detail kecil bisa menjadi bom waktu. Dan Lilis sadar, satu langkah lagi, semuanya bisa meledak. Siang itu, Rizal akhirnya membalas, maaf, HP-ku basah. Tapi aku mikir, Liz, gimana kalau kita pergi? Aku udah cari kontrakan kecil di pinggir Kendal. Nggak mewah, tapi cukup. Kita bisa mulai dari nol. Lilis menatap pesan itu lama sekali. Hatinya bergemuruh. Tapi sebelum ia membalas, layar ponselnya berubah. Panggilan masuk dari Bayu. Dengan gemetar, Lilis mengangkat. Liz, kata Bayu dari seberang, suaranya dingin. Aku baru lihat CCTV rumah lewat HP barusan. Kamu tadi pagi buka pagar belakang jam 4 subuh kan? Kamu sendirian? Lilis terdiam. Tenggorokannya kering, lututnya lemas. Jawab Liz, kamu sendirian. Kini, pintu rahasia mereka mulai terbuka dari dalam. Setelah itu, dunia Lilis berubah dalam hitungan detik. Pagi itu, Bayu pulang lebih awal, lebih cepat dari yang biasa. Lilis tidak bisa berpura-pura lagi. Wajahnya pucat, tangannya gemetar ketika ia menyambut suaminya di pintu depan. Bayu menatapnya dengan mata yang berbeda. Sudah tidak ada lagi kehangatan atau kelembutan. Ada yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Lilis, kata Bayu pelan, apa yang terjadi? Lilis mencoba berbicara, tapi kata-kata itu terasa tercekik di tenggorokannya. Ia bisa merasakan kekalahan mulai merayap ke dalam hatinya, seolah ia sedang berdiri di tepi jurang yang dalam, tidak tahu apakah akan jatuh atau bisa kembali ke atas. Tadi malam, lanjut Bayu, CCTV rumah di belakang, aku lihat, kamu buka pagar. Wajah pria itu jelas, Liz. Lilis menundukkan kepala, wajahnya dipenuhi rasa malu. Tanpa kata, ia tahu Bayu sudah tahu segalanya. Aku nggak bisa lagi. Suara Bayu semakin dalam, namun ada kepedihan yang sulit ia sembunyikan. Kenapa, Liz? Kenapa kamu lakukan ini? Lilis mencoba mencari kata-kata, tapi semuanya terasa kosong. Pikiran-pikiran berlarian cepat, antara rasa takut, penyesalan, dan sedikit perasaan tak terhingga yang ia rasakan saat bersama Rizal. Tapi itu semua tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang sederhana. Sementara itu, di luar hujan turun kembali. Seperti mencerminkan badai yang ada dalam hati Lilis, ia tahu keputusan sudah diambil. Rizal, dia datang ke sini karena aku yang minta. Bisik Lilis akhirnya, suara tercekat. Aku tak bisa lagi. Aku merasa terjebak, Bayu. Aku merasa hilang. Dengan dia, aku merasa hidup lagi. Bayu menatapnya lama, seolah mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari bibir istrinya. Sejenak, ia diam. Lalu, suaminya hanya mengangguk pelan. Jika itu yang kamu pilih, Liz, aku nggak bisa menghentikanmu. Tapi aku juga nggak bisa hidup dengan kebohongan ini. Bayu kemudian berdiri dan menuju pintu, melangkah keluar dari rumah, meninggalkan Lilis yang masih berdiri kaku. Hujan di luar semakin deras, seolah mencuci segala sesuatu yang pernah ada di antara mereka. Lilis merasakan setiap detik berlalu begitu lama. Ia tahu, setelah hari ini, segalanya akan berubah. Hubungan dengan Bayu tidak akan pernah sama lagi. Dan Rizal,
yang entah di mana saat ini akan menjadi kenangan yang membakar di dalam dirinya. Hari-hari yang akan datang penuh ketidakpastian. Sementara itu, Lilis menatap kosong keluar jendela. Hujan mengalir di kaca, seolah menghapus jejak-jejak yang pernah ia tinggalkan, baik yang bersalah maupun yang penuh gairah. Namun, dalam lubuk hatinya, ia tahu satu hal. Hidup tidak pernah sama setelah keputusan itu dibuat. Tidak ada jalan kembali, dan meski ia bisa memilih untuk mengikuti jalur baru bersama Rizal, ia sadar jalan itu mungkin juga akan membawa penderitaan yang tak kalah dalamnya. Terkadang, hidup memang seperti itu, terjebak di antara pilihan yang buruk dan yang lebih buruk lagi. Dan untuk Lilis, perjalanan ini baru saja dimulai.